ilahilas bida si ahlan alan dari paha belita wagfir zunubi painaka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sadar nggak kita memiliki kekurangan? Sadar nggak kita punya kesalahan? Sadar nggak kita butuh seseorang? Sadarkah kita butuh pendamping? Karena kadangkala kita bisa jadi hebat karena satu hal adanya yang mendukung atas apapun yang kita lakukan. Sehingga seorang yang memiliki pasangan hidup, suami istri akan selalu merasa bahwa dia membutuhkan seorang pasangan, membutuhkan seorang partner, membutuhkan seorang yang bisa mendampinginya. Bahkan ungkapan yang paling hebat yang dia katakan, engkau adalah bulanku, kalau aku adalah bumi, engkau langitku, aku. Gitu. Sampai-sampai ada ungkapan, karena separuh aku dirimu. Karena separuh dirimu. Jamaah. Oh jamaah. Manusia bisa dianggap sempurna karena disempurnakan. Laki-laki itu hebat, tapi pasti memiliki kekurangan. Buktinya, dia tidak bisa memelihara anak. Istilahnya melahirkan anak. Istilahnya mengasuh anak. Bayangkan kalau orang laki-laki yang menidurkan anak dengan tangan kasarnya. Nina bobo. Kalau Mbak Messi gimana tuh? Kebetulan ada Mbak Misye Arsita. Gimana nih Mbak Misye berbicara tentang separuh aku dirimu. Kan suami lagi ada di sana. Ya memang apa ya, kalau jauh gitu merasa kehilangan. Oh, so sweet. Kadang merasa kesepian. Oh. Pak Ustadz, kalau jauh kehilangan, kalau deket ribut. Wah. Ini coba bercanda Bu. Gimana sih Bu? Mbak Mirza gimana nih? Sudah berapa lama berpasangan sama Mas Agus Leo? Sudah 15 tahun. Hebat ya. 15 tahun. Insya Allah sampai kakek nenek ya Ustaz. Amin. Sosok wanita itu tidak bisa dilepas dari laki-laki. Apalagi sosok wanita itu adalah digambarkan Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Nah, ibaratnya begini. Binalah wanita. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Kalau melihat tulang rusuk itu bengkok, kata Nabi, karena dia binalah, didiklah wanita, karena wanita tercipta dari tulang rusuk lelaki. Tapi jangan pandang enteng, karena tulang rusuk itu memang bengkok, jangan dikasari, sehingga dia bisa patah. Dan jangan biarkan engkau membengkok terus.
Dia nggak bisa lurus itu, maka bentuk. Wah, dia susah untuk lurus, tetap dibentuk. Jadi wanita itu harus dibina. Setuju? Gitu. Tapi jangan dipandang enteng wanita, karena wanita itu adalah satu hal yang dalam artian wanita itu pelindung bagi hati. Tulang rusuk melindungi bagian yang halus. Ada hati. Jadi wanita itu pelindung hati suami. Wanita diciptakan bukan dari tulang kakinya laki-laki, buat wanita untuk diinjak-injak. Betul? Tidak boleh wanita diinjak-injak. Kebalik ini. Harusnya tangan saya ke sini. Karena wanita itu tidak dicipta dari tulang kakinya laki-laki untuk diinjak-injak. Dan wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki untuk menginjak-injak laki-laki. Karena banyak itu wanita lebih kejam daripada suaminya. Dari mana? Dari mana nonton bola bareng? Kenapa dia di rumah nonton bola baring? Ditegaskan dalam surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailan siyam Ramadan. Diberikan kebebasan untuk mendatangi istri di malamnya Ramadan. Memang aturan itu, perintah itu untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, berpuasa, tapi bukan berarti malamnya juga dipuasakan. Wanita itu adalah tugasnya laki-laki untuk membentuk. Jadi jangan pernah salahkan wanita salah benarnya. Yang jelas wanita itu benar. Wanita itu tidak punya salah. Bu, semangat sih semangat. Masalahnya ini masjid. Tidak boleh tepuk tangan dan bersiul. Kita berada di masjid. Semangat banget dibela pagi-pagi. Kalau ada wanita salah, berarti suaminya yang salah. Kalau wanita banyak utang, siapa yang bayar? Suami. Kalau suami banyak utang, siapa yang bayar? Bayar sendiri suami. Maaf, wanita itu dibentuk, bukan membentuk. Jadi kalau istri, wanita itu gemuk, salahkan siapa? Siapa yang menggemukkan istri? Kan ibu dulu kan kurus kan bu? Kenapa bisa gemuk? Karena tapi jangan marah suami. Suami yang berhasil adalah yang bisa menggemukkan istri. Kenapa? Dalam ayat ini, maaf karena ini kalau mau dibahas lebih lanjut surah ini kan membahas tentang bagaimana pencampuran suami istri kan. Yang pada dasarnya orang merasa bahwa ini dilarang di bulan Ramadan berhubungan suami istri. Tapi ketika dalam turun ayat 187 ditegaskan boleh kalau di malam hari. Jamaah terima kekurangan istri karena dia adalah bagian dari dirimu. Coba lihat, kalau orang sudah suami istri dipadangkan wajahnya, disamakan sifatnya. Kalau suaminya kikir, pasti istrinya dermawan. Kalau istrinya dermawan, pasti istrinya kikir. Tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya dermawan. Bagaimana caranya? Maka kebaikan itu mempengaruhi. Silakan. Jadi suami yang baik mempengaruhi istri untuk jadi baik. Seorang istri yang baik mempengaruhi suami untuk jadi baik.
Ustadz, Ya. saya mau tanya, di dalam Islam itu kalau seorang istri cemburu atau curiga sama suami itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Ya. Boleh nggak seorang istri cemburu, curiga? Boleh. Saya langsung jawab, boleh. Normal. Justru kalau ada suami tidak cemburu, istri tidak ada kecemburuan, berarti tidak ada cinta di dalamnya. Tunggu dulu, jangan salah paham. Suami atau istri boleh nggak cemburu, boleh nggak curiga, boleh. Yang penting jangan menuduh. Gini ya, kecemburuan, curiga itu tidak boleh lewat dari mulut. Hanya di sini disimpan. Aduh, siapa sih? Makan hati dong kalau di Tidak. dalam hati. Wajarlah kalau seorang Messi Arsita cemburu kepada suaminya. Wajarlah kalau Mas Agus cemburu melihat istrinya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Ya kalau punya istri cakep kan ragu dan takut kalau diambil orang gitu loh tadi ya. Apalagi yang punya istri punya laki yang ganteng itu, waduh kemana-mana dibuntuti terus ya. Bagus jawaban seperti ini. Pertanda dia akui suaminya ganteng. Suaminya punya kelebihan. Berarti dia akui istrinya punya kelebihan, punya kecantikan, sampai-sampai harus dicemburui. Tidak apa-apa. Berarti dia memiliki kelebihan. Jadi kalau ada suami dicemburui, gembira. Ketika istriku, dari mana Kak? Kok kenapa ada anu di tas kakak? Oh itu tadi teman yang ketinggalan. Silakan duduk Pak. Jangan salahkan beliau, salahkan saya yang tidak mempersilahkan duduk. Jadi boleh cemburu. Sepanjang tidak boleh keluar dari mulut. Karena wanita yang wajar. Karena wanita itu tidak suka diduakan. Tidak ada wanita yang mau dimadu. Betul? Makanya tidak ada wanita yang mau dimadu. Kalau ada wanita berkata siap dimadu, berarti dia punya kekurangan. Dan mengakui kekurangannya. Kenapa? Siti Sarah minta dimadu. Karena dia merasa kekurangan, tidak bisa melahirkan anak. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dia siap. Makanya wajar kalau wanita itu cemburu. Ibu mau dimadu? Mau dimadu? Tidak. Pilih diceraikan atau dimadu? Ternyata tidak mau dua-duanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Iya. Nama saya Yuyu dari Majelis Taklim Miftahul Huda Subang. Oh, dari Subang. Iya. Gini Pak Ustadz, seberapa besar pengaruh orang tua dalam bertanggung jawab terhadap anaknya yang sudah berkeluarga? Oh iya juga ya. Sedangkan anak saya suka mengeluh aja sama saya kalau ada masalah. Gimana ya? Orang tua memberi solusi, tapi tidak bisa masuk ke dalam permasalahan anak. Kalau anak ibu laki-laki atau perempuan? Laki-laki punya, perempuan punya. Misalkan yang mengeluh. Yang mengeluhnya misalkan yang perempuan. Yang perempuan. Perempuan itu sudah diambil oleh suaminya. Jadi yang bertanggung jawab adalah suaminya. Jadi bagaimana caranya seorang ibu, batasan untuk ikut campurnya hanya sebatas untuk menasihati. Tidak masuk ke dalam permasalahan anak. Tidak boleh. Karena anak perempuan kalau sudah bersuami istri, berarti yang bertanggung jawab adalah suaminya. Karena sudah diterima lewat ijab kabul.
saya nikahkan kamu dengan anakku. Berarti suami ibu dalam hal ini ayahnya anak ibu sudah memberikan kepercayaan tanggung jawab kepada suaminya. Jadi tidak ada lagi. Tapi untuk mengingatkan boleh. Tapi jangan sampai masuk dalam permasalahan. Ya. Kalau sebaliknya anaknya laki-laki dia mengeluh tentang istrinya. Sebaiknya anak laki-laki itu yang dinasihati. Kamu kan pemimpin, masa cengeng? Kamu jangan putus asa, gitu kasih semangat. Kalau anak laki-laki kita mengeluh sama diri kita, jangan salahkan menantu, salahkan suaminya. Kalau anak perempuan mengeluh, beritahukan kepada anak perempuan, taati suamimu. Tuh. Jadi jangan ngomporin. Memang itu suamimu begitu, itu memang suamimu. Jadi salah. Ingat ya Bu, minta maaf yang di rumah juga. Jangan coba-coba ikut campur dengan permasalahan anak. Jangan coba-coba. Kalau dia mengeluh, datang, begini. Jangan. Karena bisa jadi, nanti kita ikut campur, bulan depan dia sudah baikan. Dan kita sendiri belum baik sama menantu kita. Itu pikirkan. Itu dipikirkan. Pikirkan. Karena banyak tuh yang kejadian. Anaknya datang mengeluh, Ma, aku dimana? Hanya itu begitu. Aku. Giliran sudah marah orang tuanya. Apa? Itu aja. Saya marah sama menantuku itu. Bulan depan kelihatan dia boncengan suami istri. Malulah orang tua. Makanya maaf yang di rumah jangan ikut campur. Islam mengajarkan supaya pasangan hidup suami istri saling menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib istri. Menutupi aib suami. Jangan pernah menceritakan kekurangan suami. Jangan pernah membahas pendapatan suami, kekurangan suami terhadap orang lain. Suamiku kurang nih, suamiku ini istri yang tidak bagus itu. Kalau perlu orang tidak tahu berapa honor suami kita. Berapa pendapatan suami kita. Oke? Oke? Makanya Islam mengajarkan laki-laki, suami, istri. Bukan hanya engkau separuh aku. Tapi dia adalah pakaianmu. Sehingga diibaratkan suami maupun istri, kata Nabi, adalah libasung. Pakaian. Menutupi aib masing-masing. Mas, kelebihan istrinya apa? Menurut saya kelebihan istri banyak sekali buat suami. Ya kan? Oh, apa itu? Contohnya ya kadang mijitin. Kan udah enak Pak Ustadz dipijitin, gitu. Ya kan? Dari situ aja kalau kita masuk angin dikerokin. Nah, dari situ aja udah. Berarti istrinya mantan tukang pijit ya? Tukang urut. Apalagi? Tidak apa-apa seorang suami. Makanya apa sih salahnya seorang suami menyiram tanamannya? Dengan jalan apa? Memuji-muji istri. Apa sih kelebihan suaminya? Aduh, kalau kelebihan ceritain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kekurangan nggak boleh. Ya boleh. Banyak sih. Ya orangnya pendiam, jadi saya tuh kadang merasa tentram. Oh. Jadi suami pendiam berarti istrinya? Istrinya cerewet. Enggak. Itu Mbak Messi aja ngomong. Oh begitu pendiam orangnya sabar. Tapi hati-hati loh sama orang sabar. Tahu-tahu nerekam. Enggak, kayaknya orang sabar itu memang satu memiliki kelebihan. Jadi kalau suami sabar, seorang istri yang tahu diri. Bahwa istri yang tahu membaca keadaan suami. Karena suami yang cerewet itu gampang dibahas ya. Gampang ketahuan. Tapi kalau suami yang pendiam, kadang-kadang Susah ditebak. susah ditebak. Ya itu.
Itu kelebihannya adalah sabar. Apalagi? Ya kalau sama anak itu kadang saya merasa terharu gitu, saking apa ya, kayaknya sering banget. Anaknya umur berapa sih? Anaknya ada yang umur 8, ada yang umur 12. Oh. Jadi dia itu kelihatan banget gitu loh kalau sama anak itu sering ulang-ulang apa gitu. Jadi rasanya membahagiakan gitu. Oh, cie. Memang ada sesuatu yang menarik dari setiap pasangan. Pasangan hidup itu tidak mencari kekurangan suami. Tapi bagaimana dia bisa menutupi pasangan hidupnya. Karena kapan kita menceritakan aib suami, sama saja kita menceritakan aib diri kita. Kapan kita menceritakan aib istri, sama saja kita mengorek luka diri kita sendiri. Karena dia adalah bahagian dari diri kita. Tugas kita lah untuk menutupi kekurangan. Tugas kita lah untuk memperbaiki kekurangan pasangan hidup. Inilah tugasnya suami istri, bukan malah mencari kekurangan orang lain. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Iya, Ibu. Katanya kita harus menutup-nutup. Tunggu dulu, namanya siapa? Nama saya Ibu Haji Galuh. Subhanallah. Silakan, Ibu. Kita kan harus menutupi masalah suami, Ya. masalah istri. Tapi seandainya di antara ibu dan suami ada masalah, Suami istri ada masalah. ibu mertua Oh, ibu mertua. dengan suami. Ah. Nah, tapi kita menutup-nutupi keaiban, kesalahan suami, apa tidak bersalah? Dosa atau tidak terhadap Allah? Oh, gitu. Contoh, ada kekurangan suami, tapi kita tutupi diantar kepada ibu kita. Itu ceritanya ya. Gini, sosok wanita yang mulia adalah wanita yang bisa menjaga aib suaminya. Makanya wanita yang masuk surga itu ada 3. Langsung lehernya pada gini semua. Yang pertama, yang bisa menjaga salatnya, menjaga puasanya, dan menjaga harga diri. Suami adalah bagian dari harga diri kita sebagai wanita ya. Apakah saya tidak berdosa kalau saya menutupi aib suami saya dari ibu saya? Ibu saya benci sekali sama suami saya. Sampai-sampai bertengkar. Terus aku tinggal sama suamiku. Gini, tugasnya kita lah sebagai menantu, sebagai anak yang memperbaiki hubungan suami dengan ibu kita sendiri. Ya Bu ya? Berdosa, ambil sisi kebaikannya, bukan berdosanya. Kalau persoalan berdosa, susah bergerak tuh. Pilih ibu, pilih suami. Ibu berbakti, suami taat. Aku ke suami durhaka sama ibu. Aku ke ibu nusus kepada suami. Sama-sama dosa. Jalan keluarnya adalah tidak ada salahnya orang berbohong demi kebaikan. Berbohong haram. Tapi untuk menutupi sesuatu untuk jadi baik, untuk mendamaikan, itu dihalalkan. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Dihalalkan. Kalau niatnya ibu untuk mendamaikan suami ibu dengan ibunya sendiri. Ibu kita sendiri kan. Tidak, Ma. Suamiku baik. Kamu katanya dipukul ya? Tuh kelihatan merah. Enggak, tadi aku terpleset. Kata suaminya, kamu katanya dilarangnya sama ibumu datang ke sini. Enggak, aku tidak dilarang. Ibuku rindu loh sama kamu. Nah, itu yang bagus. Terus ke ibunya, Mak, katanya suamiku minta maaf sama mama. Ini ada uang dari suamiku, padahal bukan dari dia sendiri. Tidak ada apa-apa. Itulah tugas kita sebagai anak. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua tanpa menyakiti perasaan. Bagaimana seorang istri berbakti kepada suami tanpa melakukan kesalahan. Jamaah
alhamdulillah satu kesyukuran jikalau kita senantiasa mengantar keluarga kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirat. Siapa yang berperan di situ? Disitulah peranan sebagai seorang suami yang mengantar keluarganya, memimpin keluarganya, mengimami keluarganya. Makanya suami itu menjadi pemimpin, penyelamat. Makanya seorang laki-laki akan ditanya. Apanya ditanya? Bukan hanya dirinya, tapi ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Makanya kalau istri tidak salat, suami bertanggung jawab. Tapi kalau suami tidak salat, istri tidak bertanggung jawab. Cice. Ada usaha. Ada usaha. Segala upaya kita tiada lain adalah usaha untuk memberikan kasih dan sayang. Kasih, sayang. Kasih. Ustadz, Ya. saya mau tanya. Apa itu? Ya, mengenai bagaimana cara menyikapinya, ya, pasutri, pasangan suami istri. Oh, pasutri. Iya. Oh, apa namanya? Pasutri, pasangan Pasutri. suami istri yang berumah Ada tangga. namanya pasutri di sini? Pasutri itu pasangan suami istri. Yang sudah berumah tangga sekian lama, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Oh iya. Ya, kan kebanyakan yang begitu, kebanyakan dikarenakan tidak punya anak, terus akhirnya bercerai. Iya. Gitu loh. Saya mau tanya balik dulu. Anak itu adalah apa? Titipan. Titipan. Kalau tidak dititipi, mau marah. Jangan marahi istri karena tidak punya anak. Jangan marahi suami karena tidak punya anak. Siapa yang memberi? Allah. Allah. Jadi salah kalau seorang suami menceraikan istri karena tidak punya anak. Salah. Berarti yang kau lawan adalah Allah. Itu dulu mau ditegaskan. Karena banyak yang salah paham tentang anak. Anak itu titipan. Kalau Anda tidak dititipi, tidak usah marah. Anak itu buah cinta ya. Anak itu buah cinta. Jadi kalau ada pohon tanpa buah, mau dipotong itu pohon. Ada pohon tanpa buah kan? Hanya sekadar pohon. Ada memang manusia tidak memang dianugerahi anak. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Yakin? Kok aku yang marah ya? Aku kan punya anak 3. Menuju 3. Mau nambah lagi. Mau nambah. Jamaah. Jangan, bagaimana memupuk cinta kalau tidak punya buah hati? Kamu akan, begini. Terimalah kekurangan pasangan hidupmu. Jangan pernah menyalahkan pasangan hidup. Tapi lebih baik kau perbaiki dirimu. Jangan tuntut kewajiban pasangan. Tapi penuhi dulu hakmu. Supaya engkau mendapatkan kewajiban dari pasanganmu. Itu paling aman. Mau menuntut kasih sayang dari pasangan. Jangan. Kamu yang harus melaksanakan kewajibanmu. Supaya engkau mendapatkan hakmu dari pasanganmu. Setuju? Jadi bagaimana caranya? Luapkan dengan apa? Kasih sayang yang lebih. Karena harusnya kasih sayang yang engkau kasihkan kepada anak. Tapi karena tidak ada anak, berarti kau luapkan kasih sayang kepada istrimu bertambah. Jangan kawin lagi ya, untuk mendapatkan keturunan ya. Saya tidak mau ikut campur itu. Karena jadi kalau alasannya mau nikah karena nggak punya keturunan kan dibolehkan. Tapi tanpa menyakiti istri kan. Sebaiknya istri yang berkata, Kak, kalau memang kakak mengharapkan anak, ceraikan aku, cari wanita lain. Istriku, itu yang kunantikan. Jangan. Jangan. Kalau tidak, kau tetap kasih sayangku. Kakak. Tapi kan kakak kan butuh keturunan. Boleh juga tuh.
Tapi jangan carikan istri, kasihan. Jangan pernah menyalahkan pasangan karena kita tidak punya keturunan. Istriku tuh mandul, suamiku tuh mandul. Salah. Memang tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan. Tapi bukan hanya itu sebagai tujuan utama. Masih ada lagi tujuan-tujuan yang lain. Kan bisa mengambil anak angkat, ya? Kan bisa ambil anak ponaan, bisa kan? Kan anak itu kan jatuhnya ada anak angkat, bukan dulu ya? Ada kandung, anak murid, yang sebagai anak didik kita. Dan bisa anak buah, bikin perusahaan. Jadi banyak karyawan. Karyawan kan anak kita. Siapa yang tidak punya anak? Bikin sekolah. Bikin perguruan. Bikin apakah supaya kau bisa punya murid. Jadi kalau tidak punya anak, mau marahin istri, salah. Otomatis engkau memarahi takdir Allah kan. Yang sudah ditentukan. Suami butuh pelayanan. Istri butuh perhatian. Suami butuh apa? Pelayanan. Istri butuh perhatian. Suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan. Kalau suami, jangan hafal yang pertama. Hafal yang kedua. Istri butuh perhatian, istri butuh. Jangan terbalik. Suami hafalnya, suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan. Jadi istrinya dikeri pembantu. Nah, jadi yang dihafalnya sebaliknya. Hafal sebaliknya. Mohon maaf. Kalau suami butuh pelayanan, sebagai seorang istri tidak boleh jauh dari suami. Mau suaminya tidak selingkuh. Mau suaminya tetap sayang. Kalau makan suami, duduki. Istri kalau mau suaminya setia dan tidak kemana-mana, suami makan, duduki. Maksudnya duduk di sampingnya. Bukan suami mau didudukin. Kan banyak itu istri kalau suami makan, ambil sendiri. Sekarang, kalau istri, tolong Pak, istri butuh perhatian. Mereka tidak butuh duit, betul tidak? Salah lagi nih. Butuh mana? Duit atau perhatian? Dua-duanya. Dua-duanya lagi. Butuh mana? Coba pilih salah satunya. Butuh duit atau perhatian? Mereka butuh perhatian. Betapa banyak orang kaya rusak rumah tangganya. Karena hanya diberikan secara materi aja. Jarang pulang ke rumah. Jamaah, ayo berikan perhatian kepada istri. Temani istri pergi belanja. Banyak itu, ada orang begini. Saya contohkan ya. Ada orang sudah lama menikah, dia pegang terus istrinya. Dia dekap. Bisa dicontohkan Pak. Anggap ini istrinya. Iya. Jadi ya, dia dekapi istrinya di mall. Di mall didekap istrinya. Kata sahabatnya, hebat banget kamu ya. Kok dekapin istrimu. Waduh sayang banget tidak dilepas. Pas keluar dari mall, ditanya sama sahabatnya. Saya lihat kamu dekap. Mau tahu rahasianya? Kalau saya lepaskan, dia belanja. Makanya aku dekapin. Supaya dia tidak singgah belanja. Silakan Pak. Itu berarti suami pelit ya. Ayo, yang di rumah, yang di sini, kita buka awal baru ini, pagi ini, yakinkan bahwa pasangan hidup kita adalah bagian dari diri kita.
Yakinkan bahwa orang-orang yang kita cintai adalah bagian dari diri kita. Baiklah kita sama-sama tundukkan kepala kita. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami yang menyenangkan hati kami, yang memberikan kami kebahagiaan. Ya Allah, aku ingin bersama dengan yang kucintai hingga masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, aku ingin bersama dengan pasangan yang kucintai hingga masuk ke dalam kasih sayangmu. Ya Allah, kami ingin bersatu dunia akhirat. Kami ingin bersama dunia akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang mencukupkan, dan Engkaulah sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami, tutupilah aib kami, jadikanlah kami, rumah tangga kami, sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seorang yang mencinta takkan melihat kekurangan dari pasangannya. Tapi seorang yang mencinta akan melihat kekurangan pasangannya adalah titik kelebihan pada pasangannya. Kenapa? Karena diri kita adalah separuh dari dirinya. Begitu pula sebaliknya. Kita adalah bahagian dari dirinya. Allah mempertemukan kita. Kita tidak satu rahim, tapi kita disatukan dalam pernikahan. Kita bukan bersaudara, tapi diikat dalam jalinan yang namanya pernikahan. Terimalah apa adanya, terimalah kelebihannya, dan terima pula lah kekurangannya. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.